Media, 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 media. Media itu apa? Media itu alat. Alat? Alat yang bagaimana? Hah? Mana kau? Sebelum itu, kita akan berbicara tentang sejarah media. Poin 1. Periode sejarah awal komunikasi lisan dan tulisan. Komunikasi merupakan prasyarat bagi kehidupan manusia untuk menyampaikan sebuah informasi. Informasi adalah suatu pesan yang ingin disampaikan. Sebelum ditemukannya teknologi informasi yang canggih, yang dapat menjangkau jarak yang jauh antar benua dan bersifat global, komunikasi pertama kali tercatat dalam sejarah dimulai dengan berkomunikasi secara lisan dan tulisan dengan menggunakan media seperti daun-daun ataupun tanah liat. Dan periode ini disebut dengan periode sejarah awal. Sejak 4000 tahun sebelum Masehi, era komunikasi tulisan ini dimulai ketika bangsa Sumeria mulai menulis dalam lembaran keramik. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus untuk menyampaikan pesan tertulis dan merekam suatu informasi. Dan pada era bangsa Maya dan bangsa Cina, mereka mengembangkan sistem tulisan secara independen, berdiri sendiri. Bahkan di Cina pada tahun 1041 Masehi, Pisang telah menemukan sejenis alat cetak buku yang sederhana. Pada periode perkembangan selanjutnya, tradisi media lisan dan tulisan kemudian berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari ditemukannya sejenis alat cetak, munculnya media cetak seperti koran, majalah, buku, munculnya media digital seperti televisi dan radio, serta muncul media sosial yaitu TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, dan media sosial lainnya. Media sebagai alat yang paling efektif. Bukan yang ini. Hai, bukan yang itu. Ini mah media sebagai tempat hiburan. Yang ini. Munculnya media sosial memberikan dampak yang cukup signifikan bagi masyarakat dalam berkomunikasi. Ini media. Media berada di tengah-tengah, yang menandakan bahwa media itu adalah wadah. Yang 6 ini itu pemilik, pengamat atau pemerhati, partai politik, profesional, publik, pemerintah. Nah, mereka semua itu punya kepentingan. Sebagai pemangku kepentingan, ternyata media itu biasa digunakan oleh orang-orang untuk meraih sebuah keuntungan atau kepentingan pribadinya saja. Nah, jika media sudah dikendalikan, maka status media itu akan berubah menjadi keberpihakan. Dalam artian tidak netral dan tidak independen. Ini jugalah yang menandakan bahwa media adalah sebuah alat. Ini yang jadi masalah buat kita. Masalah di mana jikalau ada dari salah satu pihak yang melakukan kebohongan demi sebuah kepentingan pribadinya saja, maka akan terjadi sebuah propaganda dan mungkin akan menghancurkan dunia. Perkembangan media yang semakin cepat membuat kita sadar betapa pentingnya untuk kita mengikuti perkembangan. Kita juga harus sadar, teman-teman, menjadikan media sebagai alat informasi terbuka yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa.
mari sama-sama kita manfaatkan media dengan sebaik-baiknya. Mari cerdas dalam bersosial media. Mungkin itu saja dari saya, Dwi Putra Aksa Salika. Kalau ada tanggapan, tolong komen di komentar. Kita bareng-bareng saling diskusi. Oke, ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.